YouTube channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang literasi digital. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizda Novianti, saya sekolah di Stikom Bandung. Jurusan saya jurusan manajemen komunikasi. Saya bergabung di kelas C sore daring. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini ada merupakan mind map pada video kali ini tentang literasi digital. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Yang pertama itu ada definisi. Nah, secara singkat, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami informasi dari komputer, berikut pengertian prinsip dan kebijakan literasi digital. Nah, literasi digital juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknisi. Yang selanjutnya itu ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama itu ada digital skill atau cakap digital. Digital skill berbicara tentang kecakapan dalam memahami teknologi informasi dan komunikasi, teknik informatika dari segi perangkat lunak dan keras, serta sistem operasi digital. Yang kedua itu ada digital culture atau budaya digital. Digital culture merupakan pilar literasi digital mengenai kemampuan untuk membangun wawasan kebangsaan ketika berinteraksi di ruang digital. Pilar ini menekankan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan nilai-nilai yang harus dijadikan sebagai landasan kecakapan digital. Yang ketiga itu ada digital etik atau etika digital. Nah, pilar ini fokus membahas ketika kita menggunakan teknologi digital. Digital etik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etiket atau etika berinternet. Sesuai namanya, indikator pertama dari pilar digital etik adalah mampu memahami dan menerapkan etiket dalam kehidupan digital. Yang keempat itu ada digital safety atau keamanan digital. Digital safety merupakan kemampuan seseorang menyadari dan meningkatkan perlindungan dan keamanan data pribadinya. Keamanan digital juga dapat diartikan sebagai perlindungan sistem digital seperti komputer dan jaringan dari penyadapan informasi, pencurian, atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau data elektronik pengguna, serta dari gangguan atau penyesatan layanan yang literasi digital. Nah, manfaat literasi digital pada masing-masing individu sudah pasti berbeda. Akan tetapi, menurut Brian Wright, dalam karya infografisnya yang berjudul Top 10 Benefits of Digital Literacy, Why You Should Care About Technology pada tahun 2015 dalam Maulana yang berisi 10 manfaat dari adanya literasi digital ini. Yaitu yang pertama itu dapat menghemat waktu, yang kedua dapat belajar lebih cepat, yang ketiga dapat menghemat uang, yang keempat dapat membuat lebih aman, yang kelima dapat memperoleh informasi terkini, yang keenam selalu terhubung, yang ketujuh dapat membuat keputusan yang lebih baik, terus yang kedelapan dapat membuatmu mau bekerja, yang kesembilan menjadi lebih bahagia, dan yang kesepuluh itu dapat mempengaruhi dunia. Untuk yang selanjutnya itu ada implementasi literasi digital. Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam literasi digital itu ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama itu memanfaatkan mesin pencari untuk mencari informasi. Yang kedua itu membaca buku secara digital. Yang ketiga itu melatih kemampuan untuk merangkai kalimat. Yang keempat terhubung dengan banyak orang. Dan yang kelima itu memanfaatkan sarana digital sebagai media informasi. Untuk yang terakhir, ada upaya peningkatan kemampuan literasi digital. Yang pertama itu ada Perpusnas. Sebagai literasi informasi telah menjadi bagian dari program layanan perpustakaan di wilayah Indonesia. Dari adanya kemajuan teknologi membuat sumber daya informasi digital semakin melimpah karena banyaknya sumber-sumber yang menyediakan informasi tersebut. Saat ini, pemerintah telah ikut berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi digital dengan meluncurkan berbagai program.
Salah satunya adalah adanya program dikembangkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI dengan layanan e-search yang beralamat di http://e-research@perpusnas.go.id. Tidak hanya itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI juga menyediakan layanan digital yang tentu saja berisi berbagai sumber informasi berupa jurnal, e-book, multimedia, naskah manuskrip, dan lain-lain. Yang kedua itu ada e-perpus. Nah, e-perpus adalah layanan perpustakaan digital dengan konsep B2B, Business to Business, yang diusung oleh Kompus Gramedia. E-perpus menawarkan pengolahan perpustakaan digital untuk sekolah, perusahaan, instansi, hingga komunitas. Nah, yang ketiga itu ada Gramedia Digital. Gramedia Digital adalah aplikasi e-book dengan koleksi buku, koran, dan majalah terlengkap dari penulis dan penerbit ternama. Gramedia Digital dapat diakses melalui smartphone atau tablet, Android, ataupun Apple. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan literasi informasi, terutama peserta didik yang terbiasa melakukan pencarian informasi melalui Google. Namun, upaya-upaya tersebut tidak boleh berhenti begitu saja. Harus dikembangkan sehingga dapat terwujud generasi masa depan yang handal dalam budaya membaca, menulis, mengolah, dan mengevaluasi informasi pada era digital ini. Nah, jadi teman-teman semua itu tadi sudah menonton tentang literasi digital, apa itu manfaatnya, definisinya, dan lain sebagainya. Nah, video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya teman-teman. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.